Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masya Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat-Nya kepada kita. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ulang kaji kita maingi antarweh diri kita supaya jangan sampai kita lupa. Kalau lupa kita juga kaji berpotensi tangga imanawa, lalu kemudian berpotensi berbuat maksiat. Maka mengaji awak harus setidaknya menjadi cermin diri awak, mengoreksi diri awak. Maka pagi kini kita akan membahas surah An-Nisa ayat 123. 123 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Sadaqallahul azim. Jadi ayat 123 Allah berfirman yang melatar belakangi turunnya ayat ko tadi disebutkan di dalam tafsir. Jadi ada asbabun nuzulnya. Jadi turun ayat ko tatkala orang muslim dan ahli kitab berbangga-bangga. Agak istilahnya muncul semacam kebanggaan pada muslim dan ahli kitab. Aku turun ayat ko. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Tiadalah urusanmu yang dikaitkan dengan angan-anganmu, wala amaniyi ahlil kitab, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Tetapi yang perlu kita banggakan itu adalah amal yang soleh. Bangga dalam artian yang menjadi kita unggul itu adalah ditentukan oleh amal yang soleh. Jadi kan di ayat sebelumnya dikatakan siapa yang beriman dan beramal soleh maka Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Tidak bisa maongihan awak status awak kecewa umat muslim tapi tidak beramal soleh. Kan logikanya nak masuk itu doh. Kalau yang muslim idealnya adalah dia melakukan amal yang soleh. Itu yang muslim yang sebenarnya. Tapi dia mengaku muslim tapi perbuatannya tidak mencerminkan kemuslimannya. Tapi kecenderungan kan banyak berbangga dengan statusnya. Kombo ko agama Islam lo kok ambo orang muslim, ambo ahli kitab. Berarti di ayat 123 ko memang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala ada kecenderungan berangan-angan dengan status sosial. Aman lah tua wakali muslimnya mah.
Samanto perbuatan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, jadi antara Muslim dan Islam itu para luyo kita nyatu deh. Kalau Islam berarti agama yang berisi ajaran, berisi nilai, ada perintah, ada kewajiban, ada larangan, dan idealnya orang yang beragama Islam itu mengamalkan ajaran Islam. Jadi disebut dengan Muslim. Tetapi yang terjadi ada gap, jarak atau terpisah antara nilai-nilai Islam dengan umat Muslim. Aiko barangkali perlu menjadi peringatan ya Wak. Jadi awak akan dikaitkan atau terpaut urusan awak ko bukan di status. Berbangga dengan status sementara isinya nado. Padahal di dalam status waktu bahasa awak melekat peran, melekat kewajiban. Kalau status awak sebagai suami berarti melekat kewajiban sebagai suami. Berstatus sebagai istri melekat lo status tanggung jawab peran sebagai istri. Suami sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab membina keluarga. Istri menghormati suami, melayani suami, kemudian mendidik dan mengasuh anak. Meskipun itu juga menjadi kewajiban dari ayah, tetapi secara umum masing-masing status itu mempunyai peran masing-masing. Sebagai mama, sebagai kemanakan, sebagai orang apa lagi, sebagai guru, pemimpin, melekat kewajiban. Tidak berbangga je status je doh, bahasa awak tidak berbangga je pangkit je doh. Nah, ndak itu yang dibangga. Buat seorang awak isi yang penting mana, isi perbuatan awak tu mana, ndak status je doh. Maka yang penting itu adalah bagaimana tercerminkan di dalam diri awak, di dalam status itu adalah amal yang soleh. Sebenarnya banyak juga kritikan-kritikan sejak dahulu terjadi. Nilai-nilai Islam itu tidak tercermin di dalam diri muslimnya. Islam KTP bahasa awak. Nah, jadi merek aja nanado, status aja nanado, samantaro isinya nado, amalnya nado, kosong aja nanado. Maka ketika ada status itu jangan kosongnya, ada di situ peran-peran. Termasuklah memahami ajaran Islam itu secara utuh, secara menyeluruh. Apaan nilai Islam kok? Baik dari aspek ibadahnya, dari aspek syariahnya, ba'a pergaulan kehidupan keseharian, ba'a karakter dan perilaku. Oh, Islam mengajarkan tentang disiplin, sehingga setiap ibadah umat muslim itu diberikan ketentuan waktunya. Ibadah sholat ada ketentuan waktu, puasa ada ketentuan waktu, zakat ada ketentuan waktu, haji ada ketentuan waktu. Nama ibadah ini tidak ada pakai ketentuan waktu. Di dalam rukun Islam itu ampe ibadah yang menjadi cerminan umat Islam itu kesemuanya adalah menentukan waktu. Waktu berarti bicara dengan disiplin. Berarti nilai kedisiplinan itu menjadi poin dari ajaran Islam. Tetapi dalam prakteknya apakah tercermin soal-soal kedisiplinan itu? Itu kanlah masalah secara umum tuh. Masalah secara umum baik itu termasuk adalah di negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang. Nah, termasuklah awak Indonesia sebagai koreksi. Berkembang juga baru lain. Manga awak Indonesia Mesir dia nan tua bana atau masih negara sedang berkembang juga bre. Lebih tua lah dari Indonesia lah. Karena memang ternyata setelah dipelajari, ditelusuri, ada kritikan sebenarnya praktek kehidupan yang tidak disiplin. Lihat lo negara-negara maju itu, negara Cina, Jepang, Amerika dan negara, jangan ditulis Singapura ya, kene nih maju, punya ketat, punya disiplin, keteraturan berjalan di situ. Kadang kau orang Indonesia kalau pergi ke Singapura kan agak patuh di sini, karena sistemnya itu patuh. Aku rokok-rokok kok dirazia. Nah, do tak bisa serak pun tongkok. Iko orang awak pun tongkok di rakyat surau kerja kadang-kadang cucuknya pun tongkok. Rakyat sudi-sudi kan jadi ala do pun tongkok.
Di mana bisa serak. Oleh karena itu iko semacam peringatan bahwa bukan statusnya yang kamu banggakan, tapi bagaimana prakteknya, bagaimana tindakannya, bagaimana aksinya. Itu berarti iko awak diingatkan supaya sadar awak dengan posisi awak. Dah angan-angan awak orang Muslim, awak ahli kitab, aku kombo sianu kemakwa. Sianu awak apa panggaan sianu awak. Samantaro ndak sesuai anu awak tu dengan praktek. Termasuklah pribadi awak masing-masing. Awak kau kecil orang tak apa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Berarti ikut sebagai cerminan di awak. Cerminan. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan kejahatan, perbuatan tidak baik, Allah katakan yujza bihi. Amal kejahatan atau amal jelek, amal buruk yang tidak baik dilakukan seseorang, semuanya yujza bihi, akan dibalasi. Jadi ndak ada nan lapih perbuatan awak kodoh. Perbuatan awak ko kasadoe akan dipertanggungjawabkan. Kalau jae isie buruah isie, maka kemudian nan buruah ko yo akan babaleh lo je buruah. Buruah lo asile. Itu berarti peringatan dewa. Jangan mencoba-coba untuk berbuat salah, berbuat jelek. Awak harus meminimalisir yang salah, mengurangi perbuatan jelek. Iko na usaha awak ni. Ada awak selama awak. Tapi iko koreksi awak. Mata awak, tangan awak, muncung awak, telinga awak, paru awak, kaki awak, tangan awak. Perlu kita ingat-ingat balik. Supaya takkan ada bahwa sadonan awak karajuan ko adalah dipertanggungjawabkan. Tadi kan di dunia soal status, posisi awak. Tetapi posisi awak sebagai Muslim terbalik. Awak Muslim harusnya berbuat baik, ternyata yang terjadi berbuat tidak baik. Maka orang yang berbuat tidak baik, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat buruk, membuat tidak ketuju dia manusia, membuat tidak ketuju oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian perbuatan yang tidak baik itu akan wak tangguang, akan wak tarimo. Baik itu di dalam tafsir dikatakan imma fil akhirah, ada kalanya balasan itu di akhirat, au fid dunia, atau balasannya itu di dunia. Bisa di dunia itu berupa ujian, cobaan. Ada bala yang datang, ada ujian yang tiba. Kalau orang yang semakin tinggi imannya, itu diuji oleh Allah Ta'ala. Supaya konsistensi keimanannya. Apakah untuk naik kelas statusnya itu mampu menghadapi ujian tersebut atau tidak. Karena memang semakin berat tantangan awak. Ada yang menarik di dalam hadis Muslim itu disebutkan ittala'tu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku menengok di dalam surga itu, kata Rasul, yang paling banyak di dalam surga itu adalah orang fakir. Fara'aitu fatala'tu fil nar. Aku menengok di neraka. Aksaru ahliha an-nisa. Kebanyakan dari ahli neraka itu adalah perempuan. Hadis Muslim. Ikut ujian. Ternyata ketika Rasul melihat surga, kebanyakan di dalam surga itu isinya dipenuhi oleh orang fakir. Orang fakir nama. Orang fakir yang sabar. Lalu kemudian dia taat beribadah. Lalu kemudian dia semakin banyak bersyukur. Inyo fakir, taat beribadah, sabar, bersyukur, qanaah, menerima apa adanya, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Tak banyak mupik dia, tak banyak menciracu dia. Inyo bisa berjalan dengan menghadapi semuanya dengan kefakirannya. Itu orang nan banyak diserbu. Karena tidak akan banyak pertanyaannya orang kafir, orang fakir.
Kau bukan berarti itu ancawa fakir. Kalau orang fakir yang sabar, yang bisa mensyukuri nikmat Allah, aman. Tak banyak tanya, kadang kan tanya yang paling banyak tu di mah. Kalau umur kan cie tanya. Panjang umur akan mai penggunaan umur kau. Banyak ilmu ajarkan ilmu kau kana lain. Alai, muda awak sehat badan awak, taguk badan awak, penggunaan untuk bebek bayi. Alai. Tapi kalau soal harato, apa pertanyaan harato kau? Di mana dapat harato kau? Ba cara mana dapatnya? Kemudian kama mamayenyo. Lai halal masuk le halal lo keluar, input dan output. Apa cara mendapatkannya? Apa kok halal? Tu kok halal mendapatnya, mamayenyo, mempergunaannya, membalanjuannya ba? Apa kok halal atau tidak? Terjadi kadang-kadang ikut sumbernya halal, memainnya untuk bampu, berjudi dan segala macam, tidak halal. Atau tidak halal, mencilok dan segala macam, menjadi pahlawan dengan itu. Oh, kecil lah bobek bayi dengan barang yang haram itu. Itu mungkin bisa jadi renungan. Tetapi kan di dalam hadis Nabi yang lain juga mengatakan, ammas sakhiyu qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa qaribun minallah, wa ba'idun minan nar. Adapun orang yang dermawan, orang kaya yang suka berbagi, inyo pula nak dakik di manusia, dakik lo di surga, dakik dengan Allah dan jauh dari neraka. Kalau orang dermawan kan terjadi lo diskusi itu, siapa pertama masuk surga? Apakah orang dermawan, orang rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, atau orang jihad fisabilillah atau mati syahid, atau ulama? Mana dulu? Akan masing-masing kan diskusi itu ketika ditanya. Ternyata pada akhirnya yang diprioritaskan adalah dermawan. Dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Artinya orang kaya punya kelebihan harta tetapi bisa dermawan, itu terbaik. Tapi kan potensinya kan kata loh, orang kaya pitih banyak berpotensi apa? Sombong, ongeh, lupa diri, menggadang-gadang, berbangga-bangga. Kan saya tahu tadi kan berbangga-bangga status. Itu yang kalau bisa mengontrol itu aman menjadi terbaik. Makanya menjadi renungan dewa. Ternyata yang ditengok Rasulullah itu di surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang yang menerima semua yang Allah tetapkan, ridhonya terhadap ketetapan Allah, Allah berikan kenyunya tarimu suku. Itulah. Tapi kebanyakan orang fakir bang. Innal fakira la yasbiru ala fakrihi fahuwa kalbun sawa. Itu ada di dalam tungkek ampe persegi dari Nabi Musa itu tertulis innal fakira la yasbiru ala fakri fahuwa kalbun sawa. Orang miskin, orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya bisa jatuh sama seperti wawau. Ini nak sabar dok, macam-macam cara menghalalkan segala cara lo kan berpotensi lo tuh. Artinya adalah memang kita ini diuji ya Wak, diuji dengan harta banyak, diuji pula dengan kurang harta. Siana lay sukses, siana bisa menaklukkan itu aman. Itu juga. Jadi awak memang diuji baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian soal polusi tadi ya masalah ada. Aturan polusi, dia menerima awak banyak masuk di dalam neraka. Itu aja lah ya. Itu renungan dawak tu nyelek. Menjadi renungan dawak karena memang disebutkan di dalam hadis yang lain disebutkan yang menjadi penyebab perempuan itu banyak di neraka. Kan banyak yang komplain orang tu dianggap diskriminatif atau semacamnya. Sebenarnya ada penjelasan, kan banyak sekali ayat menceritakan man amila solihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu yaksibun. Siapa saja beramal soleh, yang penting dia beriman, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, itu Allah akan berikan mereka penghidupan yang baik dan Allah akan balas mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu ayat sudah menegaskan.
Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan sepanjang konteksnya adalah perempuan itu beriman dan beramal soleh, maka tidak ada perbedaan. Dia akan mendapatkan penghidupan yang baik. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan, maka mereka akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi poinnya adalah kalau yang dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan yang terbaik, amal yang soleh, berhak masuk surga. Karena di ayat sebelumnya dikatakan siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kan tidak dibedakan tuh dong, apakah laki-laki dan purusi. Tetapi kenapa ada disebutkan ketika Rasul menengok surga neraka, aktsaru ahliha an-nisa, kebanyakan dari penghuninya itu perempuan, kebanyakan. Bukan berarti laki-laki kau masuk tidak dulu masuk neraka banyak loh. Tapi kan ikut semacam penjelasan supaya perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu kurang bersyukur terhadap suami, bersyukur kepada Allah kepada suaminya. Nah, itu arti bah kalau suaminya kok bukan memanggah laki-laki, bukan manu laki-laki, dikatakan oleh Rasul perempuan itu kecenderungannya ketika suaminya berbuat baik setahun sebanyak Allah setiap waktu memberinya, menyayanginya, mencintainya, pinta buliah dia giah kanda bela kuala be rumah di rumah, antau to di bela noto, tapi ti beli lagi piti, minta baju di bela bajuan canca, orang kabar lek gitu. Tapi ketika suami satu saja berbuat salah, kebaikan suami dan sebelum itu dia tekan alih. Ndak kau akan mengkonfirmasinya kah? Oh ndak, yo ndak loh doh. Tapi kalau yang salah ya bisa lah. Kalau nang padusi dia yang jadi anu kan baru. Ah, ndak tahu kan ikan juga komplit, anda tahu langsung komplit sekali. Ini kebanyakan padusi yang malah jadi yang Masya Allah. Itulah. Tak kata tu dah dosa. Ya. Alhamdulillah di situ masuk surga. Kalau nak di situ kau sedang santiang ego. Ego nak masuk surga ego. Jadi makanya koreksi bagi perempuan itu bahwa istilah itu de gara-gara satitiak sehari anu tu hilang na salamu koleh. Aduh kan ada lebih tua mah. Panes sehari hilang hujan sak tahun. Nah, kau ni cerita ya. Hujan sehari hilang panes setahun. Iko ujian tu perempuan ujian. Karena memang nak mengecek kau kan nak Tengku Sulaiman doh. Nak jamberan lo ke Tengku Sulaiman, kau nama nyampe laki-laki dianggap lo diskriminatif. Maka itu semacam peringatan bahwa kenapa statusnya disebut hal demikian, termasuk persoalan faktor-faktor ibadah yang lain. Yang lain mungkin ada status haid. Haid perempuan itu contohnya haid tiba jam sangat dua. Nyolong sama yang zuhur lah. Tu nyolah haid, tentu tetap melekat kewajiban kenyo sama yang zuhur. Iyo tu nak. Awak haid sama yang apa lo? Iyo. Kalau haid nak boleh sama yang toh. Tetapi ketika masuk waktu sembahyang itu kan mesti dalam keadaan suci. Awak lalai sinan kan? Dia nak bisa di anu terus hal-hal demikian, sering itu tertinggal. Nah, do salah sen tu do. Harus kalau yang kasus seperti ketika perempuannya haid, maka mereka tidak wajib mengqadha salat haid. Tetapi ketika masuk waktu salat berarti wajib mendirikan salat. Haidnya kan setelah selesai waktu salat zuhur. Artinya adalah pas masuk waktu zuhur perempuan tetap wajib salat. Nah, itu bahas statusnya. Cara bayi ya. Kalau itu nak ada urusannya sama anu nak ada urusannya sama haid itu karena itu adalah sebelum haid karena kelalaian. Atau setelah setelah apa namanya kau lama suat lo katanya lah suci kau nyamaleh je dah sudah subuh kau contoh. Ditunggu je zuhur dan segala macam aja. Itu contoh awak lu tak boleh lu nak maka dipastikan. Iko kan persoalan kewajiban.
Kalau menduduknya perempuan ketika haid ndak do kuna kami pada saat haid itu tidak diperintahkan sholat, cuma diperintahkan adalah mengqada puasa. Tetapi ketika waktu masuk awalun haid dah. Ado nak kata? Oh nak do. Kalau nak do mana tu? Masuk surga kalau nak berso. Tapi kalau seandainya ado hitung lah lewat. Tak cuba dia hitung. Itu contoh. Kita tak tahu kan kami sebagai perempuan selagi belum haid itu ada waktu sholat ya sholat. Setelah itu awak kan tak tahu kapan jam 3 haid enggak. Iya makanya. Belum ada kita sholat. Ayo, makasihnya adalah bagi nan talambe alun solat di ndak wakatue. Mangko parusiko memang yo agak disiplin nenek. Karena akan berpotensi terjadi hal-hal yang seperti tadi. Nah, jadi memang kita siapa yang berbuat salah maka dia akan dibalasi sesuai dengan kesalahannya. Adapun di akhirat ataupun di dunia. Ada di dunia awak diberikan ujian. Awak diuji di Allah Ta'ala. Kadang-kadang awak diberikan teguran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya awak ini kadang-kadang awak dilupa dia ditegur di Allah Ta'ala. Ada kadonya memang mungkin diberikan hukuman, diberikan azab. Supaya posisi-posisi demikian harus kita ingat dan kita kana supaya hal-hal demikian wak pintih. Wak pintih, wak supaya mengana taruh bahwa awak terus berbuat baik, menebarkan kebaikan dan menjadi orang baik. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, jauh awak dari kesalahan, jauh awak dari berbuat salah. Karena awak kau kan sering lupa, acuk salah. Mangku awak memohon ke Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhta'na. Arti itu, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa, jika kami salah. Dia awak kau berpotensi salah, berpotensi lupa, mangko berdoa kepada Allah Ta'ala, yone diampuni dosa awak, diampuni kesalahan awak, dimaafkan ketika awak buat salah dek karena lupa. Jangan dihukum ni Allah Ta'ala. Kalau umat Nabi Muhammad dah ada memberikan hukuman langsung sekali, azab dia lagi ndak. Mungkin umat ambokonyo lupa, mungkin inyo alun mendapat petunjuk lain. Kalau pendekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya karena cinta, ndak do langsung mempergunakan bisa meminta sesuai karena hati beliau. Berarti beliau tidak mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk menghakimi atau menghukumi umatnya. Nah, lalu kemudian wala yajid lahum min dunillahi waliya wala nasira. Tidak ada satu orang pun dia mendapatkan pelindung selain Allah. Tidak ada pula penolongnya. Nak ada orang yang akan menjaga awak, nak ada orang yang akan mengawal awak, nak ada orang yang akan menolong awak, nak ada orang yang akan bisa mencegah awak dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ada seseorang pun kecuali Allah. Siapa nak ada panggaan awak lain? Oh awak mama awak berpangkat tinggi. Ajo nak pangkat yang paling tinggi. Awak punya keluarga, awak punya ayah. Nak ada bisa ayah awak tu nak menolong, do di dunia aku bisa menolong. Aku apa yang kurang bisa disuruh disposisi, bisa melalui telefon guys. Itu di dunia. Kalaulah di akhirat, awak mempertanggungjawabkan diri awak surang-surang. Maka pada pembahasan awak sebelumnya, seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Awak menanggung dosa awak surang-surang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ana awak apa buat? Yo tanggung awak buat baik awak karajuan. Yo awak akan menerima hasil dari kebaikan awak karajuan. Ana awak sama itu awak tuai. Tapi kalau salah nak buat, kejahatan awak apa buat, yo awak terima lo, awak suka manjai orang di dunia aku dapat lo di balik orang. Di Allah Ta'ala sekali. Kan ada istilahnya karma itu
Dalam artian iko hukum alamnya kok. Kalau awak buat baik ke orang tu nak akan lupa lo manusia ke. Akan walaupun banyak aja nak lupa aja utang kan banyak aja lupa ya. Artinya adalah ketika awak buat baik orang pun akan rasa kebaikan yang awak buat. Meskipun awak tidak berharap, awak jangan sampai mengharapkan pujian dari kebaikan awak lakukan. Tetapi yang pasti adalah bahwa perbuatan baik yang awak kerjakan akan dibalas Allah. Di dunia pun itu nampak sekali. Awak akan panen dari kebaikan awak. Banyak orang suku, banyak orang sayang. Coba lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan kedermawanannya, suaminya dimusuhi dia orang. Mangko orangnya nak talok mawai suaminya kan. Dek karena apa? Orang masih sagan dek Khadijah, masih hormat ke Khadijah. Kata-kata nak, dek karena baik. Abu Talib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyo sukolo menolong orang. Inyo menjadi tokoh yang disagani de orang. De kano kece badanga pandai berturui. Ketika nak Abu Talib itu masih duit, ata jago je Nabi Muhammad dari gangguan orang yang membenci Nabi Muhammad. Bencinya orang ko karena memang tidak beralasan. De karena yo merasa terancam saja posisi. Kan bisa dicari dewat. Jadi sia nan suko menolong, jo keluarga-keluarga na lain, ko buat lo keluarga ko perbuatannya kadang-kadang masih sagan dia orang. Kayak itu contoh. Maka awak berbuat baik semasa hidup awak di dunia pun akan baik lo orang kawak. Apalagi ketika awak meninggal dunia, kan bisa tak lihat lo tu. Orang yang baik itu ketika meninggal dunia rami orang bertakziah, kemudian rami orang ikut mensolati. Banyak orang mendoakan, bersedih orang ketikonyo pai. Tapi kalau cingkah orang manggaduh membalak orang ya, membalak nagari dia kada joy Alhamdulillah orang bersyukur yo. Ala bersyukur aman nagari wa de mati paja Tuhan. Di pasumpahnya nak lambek nak mati paja kokoha. Anu dia wa de ece. Kan kalau babejae di dunia orang jejok sekali. Resah orang, tak katuju orang. Maka tentu awak menebarkan kebaikan sehingga kebaikan yang awak lakukan itu bisa bermanfaat, dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu petang kan kaji awak, ya petang ya. Petang tentang amal yang soleh, amal ibadah dan amal jariah. Ada yang bermanfaat itu yang terus mengalir ke awak, meskipun awak lah mati. Tetapi kalau ada lo namanya amal sebaliknya, tetapi jariah kejahatan. Tu, anyo babuat maksiat, anyo fasilitasi membuat maksiat dia orang tahu. Mengalir lo dosa kenyo tahu. Mengalir lo dosa kenyo tahu dibuat tampi ada nama itu. Tak mabuk dijual, mohon maaf lah, namun jual mabuk tu gaya. Menjual tua, mabuk orang deh. Mati orang kau mabuk taruh di kadai kau taruh. Mengalir lo lah dosa itu. Makanya siapa yang berbuat salah, berbuat jahat, maka akan dibalasi pula kejahatannya, baik itu di akhirat maupun di dunia. Dan dia tidak akan mendapatkan Allah sebagai penolongnya. Dia tidak akan mendapatkan Allah sebagai pelindungnya. Karena tak ada orang yang akan bisa melindungi seseorang ketika mereka dihukum karena akibat dari perbuatannya. Tak ada orang yang bisa mencegah. Siapa akan bisa mencegah? Siapa akan dipanggil alek? Nah, siapa kawan yang selama aku dibanggakan? Siapa keluarga pangkit yang selama aku ditonjol-tonjol nak boleh? Berarti awak menyelesaikan perkara perbuatan awak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak mempertanggungjawabkan semuanya. Kau muncul awak selama kau bisa merekayasa, bisa mengolah-olah, bisa mengolak-olak, bisa mengatur-ngatur, bisa merekayasa, di situ nak boleh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nak boleh muncul kau bisa mengecek. Lah kan kunci. Tangan nak mengecek. Kaki nan bersaksi. Oh kaki yang boko, aku malangkah ke surau nur jihad pak. Tapi waktu kamu melangkah, tak langkahan kaki awak ke surau. Tangan awak, tak tagari anda awak.
Itulah yang kemudian yang bercakap-cakap tangan awak dan menjadi saksi nanti kaki awak. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 123 Allah mengingatkan kepada awak, jangan kamu berbangga dengan statusmu, karena status kamu terakhir ketika kamu akan meninggal dunia. Ketika kamu meninggal dunia, status kamu adalah almarhum. Kalau almarhum jadi ialah arti bahasa awak dirahmati Allah. Tetapi jangan sampai tabaliah al-mal'un, yang dilaknat Allah. Jangan sampai awak terlaknat. Karena terlaknat berarti seperti dijelaskan sebelumnya, karena dia berkawan dengan syaitan, itu menjadi terlaknat. Karena syaitan itu dikutuk Allah Ta'ala, maka orang-orang berteman dengan syaitan itu dikutuk loh, terlaknat. Maka sadu awak nanti akan mati, sadu awak kasadu almarhum, lalu kemudian tidak boleh dan dibangga-banggakan. Status awak tu mungkin dunia manusia yang memandang, ada bapangke, ada simbol, ada atribut. Tetapi yang diutamakan adalah bagaimana amal awak. Maka dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka status awak yang terbaik adalah status muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beramal soleh, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang. Berdoa awak kepada Allah Ta'ala, bermohon awak tarwih, Allah jago iman awak, Allah jago hati awak, Allah jago pikiran awak, terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek, jauh dari perbuatan salah. Yo karajo waktu adalah berdasarkan perintah Allah Ta'ala, naknyo jauh awak dari segala larangan-larang Allah. Ndak tak karajuan ya awak ni. Karena yang membalik-balikkan hati awak tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyerah awak, memohon awak kepada Allah Taala. Ndak boleh sampai awak mengadu, ndak boleh awak minta tolong, ndak boleh sampai minta perlindungan kecuali semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tidak bisa awak sampai berlindung, ndak bisa awak meminta pertolongan, karena makhluk itu juga punya keterbatasan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.